Agus Tomi bin Saifuddin Terajar Kidul Kertasmaya Indramayu dan Asep Saifuddin bin Haji Caka almarhum Pringgacala Karangampel Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah. Suatu ketika Putri Abul Aswad Adu Ali berkata pada ayahnya, Ma asanus samai. Kemudian si ayah menjawabnya, Nujumuha ya binti, yang indah di langit adalah bintangnya wahai putriku. Lalu si putri menegurnya, Lastu as'alu angzalik, aku tidak bertanya tentang indahnya langit wahai ayah, walakin anjabuha min husniha, tetapi aku ingin mengungkapkan kekagumanku terhadap indahnya langit. Kemudian si ayah menjawabnya, Halla taftahi nafaki, hendaknya bukalah mulutmu, wakuli, dan katakanlah, ma'asanas sama'a, bukan ma'asanus samai. Karena ketika dibaca ma'asanus samai, ma-nya bermakna istifham yang berarti bertanya tentang faktor keindahan langit, bukan ketakjuban yang dituju. Inilah sepenggal cerita tentang awal mula terciptanya ilmu nahwu yang uniknya diwakilkan oleh bab ta'ajub. Ta'ajub menurut istilah ilmu nahwu sendiri yaitu isti'adhamu ziyadatin fi wasfil fa'ili khafiya sababuha hatta kharajal muta'ajjabu minhu biha an nadhairihi aw qalla nadhiruhu. Yang artinya ta'ajub adalah kagum, yaitu menganggap agung wujudnya kelebihan di dalam min sifati fa'il yang tidak jelas sebabnya, sehingga perkara yang dikagumi itu berbeda dengan sesamanya dan sedikit sekali yang menyamainya. Berbicara mengenai ta'ajub, ada hal yang tak kalah unik dari kisah tadi, yaitu tentang tata cara pembuatan kalimat ta'ajub. Jika kita lihat dari perspektif bahasa Arab dan bahasa Inggris, di mana ada titik temu yang mempersatukan kedua bahasa itu. Titik temu yang mempersatukan kedua bahasa tadi adalah bahwa dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, pembuatan kalimat ta'ajub bahan dasarnya sama-sama menggunakan perangkat tanya. Contoh, jika aku tanya siapa namamu, dalam bahasa Inggris aku berkata, what is your name? Kemudian jika aku kagum terhadap namamu, aku juga berkata, how beautiful name. Inilah kalimat tanya, what dan how. Bisa juga digunakan sebagai kalimat ta'ajub atau kalimat yang menunjukkan ketakjuban. Nah, dalam bahasa Arab, bahan dasar untuk membuat ta'ajub adalah dengan menggunakan ma ta'ajubiyah. Padahal dalam sisi lain, ma juga bisa dipakai sebagai kalimat tanya atau kalimat atau kita kenal dengan istilah ma istifhamiyah. Mengenai macam dan tata cara pembuatannya, Imam Ibnu Malik menerangkan dalam bait alfiyahnya yang berbunyi bi af'alan timbal juba aujibi af'il qabla majrurim biba watil wa af'alan sibanahu kama aufa khalilaina wa asdiq bihima. Ucapkanlah kata-kata ketakjuban dengan menggunakan kata af'ala yang terletak setelah lafad yang majrur oleh ba. Atau datangkanlah kata af'il yang terletak setelah lafad yang majrur oleh ba. Contoh, ma'aufa kholilaina wa astik bihima. Alangkah setianya kedua kekasih itu dan betapa jujur keduanya. Pada dasarnya, bentuk kalimat ta'ajub ada dua, yaitu ma'af'ala dan af'il bih. Contoh ta'ajub dari bentuk yang pertama terdapat dalam surat Ambasa ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah mereka, alangkah kafirnya mereka. Titik pembahasan di sini terdapat pada lafaz ma akfaroh yang mengikuti sehot ta'ajub yang pertama, yaitu ma af'ala. Ma adalah ma ta'ajubiyah, disebut dengan ma ta'ajubiyah karena ma di sini menunjukkan bentuk kekaguman. Di sisi lain ma ta'ajubiyah boleh juga disebut dengan ma nakirotama.
Ma ta'ajubiyah disebut dengan ma nakirah tamah karena dia tidak butuh disifati oleh lafal setelahnya. Kemudian lafad akfaro adalah lafad akfaro yang mengikuti sehot. Yang pertama yaitu af'ala yang fa'ilnya tersimpan secara wajib takdirnya huwa. Loh, kenapa domir pada lafadz akfaro itu mustatir wajib? Padahal biasanya fi'il madi bentuk ghaib domirnya itu mustatir jaiz. Disimpannya domir secara wajib pada bab ta'ajub karena menempati tempatnya ketakjuban. Kemudian domirhu adalah maf'ul bih yang kembali kepada lafal al-insan. Contoh ta'ajub dari bentuk yang kedua adalah lafad af'il bih. Contohnya sering kita baca dalam pembacaan al-berjanji yang berbunyi wa akrim bihi min nasabin taharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Betapa mulianya nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah Allah sucikan dari perbuatan-perbuatan kotor orang jahiliyah. Mahallu syahid terdapat pada lafadz akrim bih yang mengikuti bentuk ta'ajub kedua yaitu af'il bih. Akrim di sini secara lafadz adalah fi'il amr. Akan tetapi secara makna dia adalah kabar. Dia tidak mempunyai mahal sama sekali dari i'rab. Kemudian ba yang terletak setelah lafadz af'il, ba-nya itu huruf jar tambahan. Lalu domir yang dimasuki oleh ba adalah lafadz yang mahal rofa. Di dalam Al-Quran, Allah seringkali menyebutkan kata-kata ta'ajub, tetapi tidak dengan dua sehot ta'ajub di atas. Dan dalam ilmu tafsir dikenal dengan istilah istifhamu ta'ajubi. Artinya istifham yang tidak memerlukan jawaban. Karena istifham tersebut ungkapan dari bentuk ketakjuban yang sama dengan dua sehot ta'ajub di atas. Contohnya dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana unta diciptakan? Apakah mereka tidak memperhatikan langit, bagaimana langit ditinggikan? Apakah mereka tidak memperhatikan gunung, bagaimana gunung ditegakkan? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, bagaimana bumi dihamparkan? Allah menyebutkan unta, langit, gunung, dan bumi karena ciptaan-ciptaan inilah yang disaksikan oleh orang-orang Arab tatkala itu. Allah ingin memberitahukan bahwa Allah kuasa untuk menciptakan itu semua. Imam Syureh Al-Qadi dalam kitab Ibnu Katsirnya berkata, ukhruju bina hatta nangdura ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Marilah kita keluar hingga kita melihat unta, bagaimana ia diciptakan, dan melihat ke langit, bagaimana ia diangkat dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciptaan Allah dalam ayat di atas adalah unta. Padahal unta tersebut memiliki keajaiban tersendiri. Unta adalah hewan yang sabar. Dia mengambil sedikit tapi memberi yang banyak. Ia meminum air sedikit tapi mampu melakukan perjalanan yang jauh berhari-hari tanpa makan dan minum. Ketika kehausan dan kelaparan di padang pasir yang begitu panas dengan suhu 55 derajat Celcius. Maka dalam perjuangan bersabarlah seperti kesabaran unta. Tinggikan cita-citamu setinggi langit. Tegarlah seperti tegarnya gunung. Luaskan dadamu seluas bumi. Sekian, terima kasih.